Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Raungan rendah dan primordial terdengar dari cahaya berdarah, yang menutupi langit, saat siluet raksasa itu mulai bergerak. Saat cahaya berdarah memudar, sesosok tubuh besar muncul di depan mata semua orang. Ketika sosok besar dalam cahaya berdarah terpantul di mata semua orang, serangkaian helaan napas bergema di seluruh area. Sosok itu adalah buaya raksasa berwarna darah berukuran 100 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya berdarah. Lapisan pelindung darah tebal menutupi tubuh raksasa itu. Permukaannya yang tidak rata mengandung beberapa duri yang menjulur keluar. Pada pandangan pertama, baju besi tebal itu seolah-olah adalah senjata yang digunakan untuk pembantaian. Ada tanduk berwarna hitam pekat di kepala buaya besar berwarna darah dan cahaya darah yang tidak biasa samar-samar mengalir di atasnya. Seolah-olah ada ketajaman yang menakutkan, yang bisa menembus dunia dan tiba-tiba menyebar darinya. Buaya raksasa purba yang tampaknya muncul dari zaman prasejarah ini muncul dalam cahaya darah. Itu mengabaikan semua orang di lapangan dari posisinya yang tinggi. Matanya yang besar dan berdarah memancarkan kilatan yang ganas. Ini adalah jiwa buaya langit kuno. Dengan meminjam kekuatan dari dua garis keturunan kuno, Lindong akhirnya memanggilnya dari dalam tombak tulang buaya surgawi. Apa? Benda apa ini? Tubuh Tian Zhen dan 3 orang lainnya pada dasarnya membeku karena mereka benar-benar terpana. Mata mereka mengandung keterkejutan yang tak tertandingi saat menyaksikan pemandangan ini. Makhluk besar dari dalam cahaya darah, secara langsung menyebabkan darah di dalam pembuluh darah mereka menunjukkan tanda-tanda mengeras. Ekspresi pucat muncul di ekspresi mereka berempat saat ini. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari dalam sosok darah yang sangat besar itu. Riak itu jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Lin Langtian menghirup udara dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang gila. Sementara itu, wajahnya sangat suram. Tindakan Lindong pada dasarnya telah menghancurkan semua rencananya. Meskipun dia belum bertukar serangan dengan makhluk raksasa ini, bisa diketahui dari riak yang dipancarkan, bahwa mereka berempat akan kesulitan mengalahkannya bahkan jika mereka bergabung. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kunci rahasia kuno sebagai alasan untuk meminjam kekuatan orang lain. Dengan kekuatan mereka berempat, itu sudah cukup untuk menghabisi Lindong di harta karun kuno ini. Namun, perubahan tak terduga ini tidak diragukan lagi telah menghancurkan rencananya. Berdiri di sampingnya, Tian Zhen, Mo Shou dan Jiang San juga menelan seteguk air liur. Mereka menatap makhluk besar di dalam cahaya darah dan segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hanya pada saat ini mereka benar-benar memahami mengapa Lindong tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun, bahkan ketika menghadapi serangan gabungan mereka. Orang ini sebenarnya memiliki kartu truf yang menakutkan. Apakah itu buaya langit kuno? Mata Liu Bai dan Yan Shen juga tertuju pada sosok besar itu. Namun, nampaknya keduanya memiliki penglihatan yang cukup bagus. Mereka akhirnya menggumamkan kata-kata itu setelah menatap sosok itu sejenak. Bagaimana mungkin Lindong memanggil buaya surgawi kuno? Rumornya, binatang iblis yang begitu ganas bisa dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat bahkan di zaman kuno. Seorang ahli di belakang Liu Bai mengucapkannya dengan nada yang mengandung sedikit keterkejutan. Itu bukan buaya langit kuno yang asli. Sebaliknya, itu adalah sisa jiwa buaya langit kuno. Liu Bai menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika itu benar-benar buaya surgawi, dia tidak perlu lagi ikut serta dalam perang 100 kerajaan. Begitu dia memanggil makhluk ini, tak seorang pun akan berani bertarung dengannya. Bahkan makhluk abnormal dari kerajaan super itu kemungkinan akan mengubah ekspresi mereka begitu monster ini muncul. Namun, meskipun itu hanya jiwa buaya surgawi, ia juga cukup kuat. Aku ingin tahu dari mana orang ini mendapatkannya. Mu Hongling mengerutkan bibir merahnya. Meskipun dia tidak tampak kehilangan dirinya seperti orang lain di permukaan, naik turunnya dadanya yang besar membuat orang lain memahami keterkejutan di hatinya. Haha, sudah kukatakan kalau Lindong bukanlah orang yang sederhana. Tian Zhen dan yang lainnya berpikir bahwa mereka bisa mengalahkannya dengan jumlah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pelat logam ini jauh lebih keras dari yang mereka bayangkan.
Pada akhirnya, mereka hanya bisa melukai kaki mereka sendiri. Liu Bai tertawa. Ngo Hongling sedikit mengangguk. Orang ini mungkin hanya berasal dari kerajaan tingkat rendah, tetapi hal-hal yang dia lakukan adalah hal-hal yang bahkan para ahli dari kerajaan tingkat tinggi tidak dapat melakukannya. Setelah kamu pulih dari keterkejutanmu, kamu bisa datang dan mencoba hal ini. Lin Dong dengan lembut memutar tangannya ke seluruh tempat sambil menghirup udara dingin. Matanya menggoda melihat ekspresi putih pucat dari kelompok Lin Langtian. Sebuah pikiran terlintas di hatinya tanpa dia membuang nafas. Jiwa buaya surgawi di dalam cahaya darah menjulurkan cakar yang dipenuhi sisik berwarna darah dan dengan kejam menghantamkannya ke arah kelompok Tianzhen. Cakar berwarna darah berubah menjadi sinar cahaya berdarah. Tampaknya telah mengoyak langit. Bekas luka berwarna darah akan terbentuk di udara sepanjang jalur yang dilaluinya. Kecepatan jiwa buaya langit tak terbayangkan. Bahkan seseorang sekuat Tianzhen hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas di mata mereka. Segera, perasaan berbahaya tiba-tiba meluas saat semua pori-pori di tubuhnya berdiri. Yuan power yang melonjak mengalir keluar dari tubuh mereka berempat tanpa berpikir lebih jauh. Mereka tidak berani meremehkan situasi dalam menghadapi bahaya yang begitu besar. Cahaya keemasan terang muncul dari dalam tubuh keempat individu ketika kekuatan Yuan menyembur keluar. Tianzhen, Musou dan Jianshan langsung mengaktifkan pelindung tubuh emas terkuat mereka. Penghalang tubuh emas seperti padat ini menutupi mereka bertiga. Cahaya keemasan memancar darinya, memberikan penampilan yang sangat tangguh. Lin Langtian adalah seorang ahli tahap Yuan Nirvana dan dia masih belum mampu mencapai tingkat pengumpulan energi dari tubuh emas Nirvana di permukaan kulitnya dan membentuk penghalang emas. Namun, dia juga telah menggerakkan Yuan powernya hingga batasnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas cerah, tampak sangat mempesona. Sementara mereka berempat dengan liar menggerakkan kekuatan mereka, cakar dari jiwa buaya surgawi tiba-tiba menghantam ke bawah. Setelah itu, tanpa ampun menabrak cahaya keemasan terang di depan mata banyak orang. Suara seperti bel terdengar jelas di lapangan. Segera setelah itu, ledakan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Cahaya keemasan melesat ke segala arah. Penghalang tubuh emas yang tampaknya kuat itu hanya bertahan selama beberapa tarikan napas di hadapan cakar berwarna darah yang pecah dari jiwa buaya surgawi. Setelah itu, benda itu meledak tanpa halangan apapun di depan banyak tatapan tertegun dan mata ketakutan dari kelompok Tianzhen. Cahaya keemasan melesat kemana-mana dan keempat sosok yang menyedihkan itu terbang keluar. Tubuh mereka langsung bergesekan dengan lapangan, membentuk 4 bekas luka mencolok di atasnya. Akhirnya mereka berhasil menstabilkan tubuhnya dengan kuat setelah mencapai area dekat pinggir lapangan. Namun, kekuatan di dalam tubuh mereka meletus tepat ketika mereka semua menstabilkan diri. 4 suap darah segar dimuntahkan. Wajah mereka yang semula pucat menjadi semakin pucat. Mata semua orang di lapangan mengamati kelompok Tianzhen yang meludahkan darah dengan menyedihkan. Semuanya tanpa sadar terdiam. Beberapa wajah mereka bahkan mengejang. Meskipun mereka sudah menebak akhir cerita ini ketika jiwa buaya langit muncul, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa tetap setenang yang mereka bayangkan ketika kejadian seperti itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Itu adalah 3 ahli top yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga. Jika orang-orang seperti Tianzhen diberi waktu yang cukup, kemungkinan besar mereka bisa naik ke peringkat nirwana dan menjadi ahli yang dikagumi orang lain. Namun, mereka malah dipaksa oleh Lin Dong ke kondisi menyedihkan meski telah bergabung. Mata kelompok Tianzhen dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mendarat di tanah. Mereka mengangkat kepala dan menatap Lin Dong dari jarak yang sangat jauh. Kengerian samar muncul di mata mereka. "Aku tidak akan membunuh kalian semua, kamu bisa tersesat sendiri." Mata Lin Dong sangat dingin saat menyapu Tianzhen dan 2 orang lainnya. Nada suaranya acuh tak acuh. "Lin Dong, aku kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Agung. Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku." Warna hijau dan putih bertautan di wajah Tianzhen saat dia berteriak dengan marah. Kerajaan Gan yang hebat, itu adalah kerajaan super. Tianzhen ini sebenarnya ada hubungannya dengan mereka? Suara Tianzhen baru saja terdengar, ketika beberapa seruan terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Mata Lin Dong menjadi dingin.
Sebuah pemikiran melintas di dalam hatinya dan jiwa buaya surgawi sekali lagi menjulurkan cakarnya yang berwarna darah. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat menyebar darinya. Ekspresi Tian Zhen akhirnya mulai berubah saat dia merasakan niat membunuh yang menyebar dari dalam tubuh Lindong. Dia tahu bahwa jika dia terus menentang Lindong, kemungkinan besar Lindong akan benar-benar memberinya pukulan mematikan tanpa ampun. Lindong, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap. Hari ini, aku akan mengakui kekalahanku di sini. Aku akan mencari balasan atas dendam ini di masa depan. Dibandingkan dengan Tian Zhen, Mu Shou dan Jiang San sangat lugas dan bijaksana. Situasi di depan mereka sudah berubah. Jika mereka terus bertahan di tempat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mengalahkan buaya surgawi kuno yang dipanggil Lindong bahkan jika mereka bergabung. Kalau begitu, yang terbaik adalah mereka langsung pergi. Oleh karena itu, mereka berdua bangkit, melemparkan kata-kata ini ke Lindong sebelum berbalik dan tersentak keluar dari lapangan. Anggaplah dirimu kejam, kamu sebaiknya menunggu saja. Ekspresi Tian Zhen menjadi sedikit hijau setelah melihat Mo Shou dan Jiang San pergi. Kilatan di matanya berubah sesaat sebelum akhirnya dia mengatupkan giginya dengan enggan dan keluar dari lapangan. Semua orang melihat adegan di mana kata-kata Lindong mengusir 3 penguasa besar. Semuanya diam-diam terdiam. Lindong ini memang bukan orang yang mudah tersinggung. Pada saat ini, Lin Langtian juga berdiri dengan ekspresi jelek. Tian Zhen dan 2 orang lainnya terpaksa pergi. Hanya sedikit yang bisa dia capai sendirian. Sepertinya dia hanya bisa mundur dulu. Namun, saat dia bersiap untuk mundur, senyuman sedingin es perlahan terangkat di wajah Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati Lin Langtian. Suara lembutnya mengandung niat membunuh yang kuat saat menyebar secara diam-diam ke bidang ini. Mereka bisa pergi tapi Anda tidak bisa. Saat suara Lindong bergema di lapangan luas, sosok Lin Langtian yang mundur tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajah tampannya. Dibandingkan dengan trio Tian Zhen, Lin Langtian masih menjadi luka terbesar di mata Lindong. Yang terakhir ini memiliki pemahaman ekstrim tentang kawan yang datang ke sini bersamanya dari Kekaisaran Yan besar. Orang ini masih memiliki yuan spirit misterius di tubuhnya. Jika dia terus mengabaikannya, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Terlebih lagi, dendam di antara mereka setara dengan api dan es. Selama Lin Langtian punya kesempatan, dia akan memanfaatkannya dan memukul Lindong saat dia terjatuh tanpa ragu-ragu, seperti yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, musuh ini harus dilenyapkan secepatnya. Kalau tidak, akan lebih sulit menghadapinya di masa depan. Meskipun Lindong paham kalau trio Tian Zhen juga sama merepotkannya, dia tahu akan tetap sulit membunuh mereka berempat secara bersamaan meski dia memiliki jiwa buaya surgawi kuno. Selanjutnya, Lin Langtian masih mendapat bantuan roh yuan misterius di tubuhnya, oleh karena itu, Lindong harus meninggalkan trio Lin Zhen untuk memastikan bahwa dia bisa menyingkirkan masalah ini. Saat ini, di lapangan yang luas, Liu Bai dan Yan Shen terperangah melihat pemandangan ini. Tampaknya Lindong dan Lin Langtian mempunyai dendam mendalam di antara mereka. Kalau tidak, Lindong tidak akan mempertahankan niat membunuhnya terhadap Lin Langtian bahkan setelah dia melepaskan trio Tian Zhen. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku tetap tinggal hanya karena kamu memiliki benda ini? Di bawah banyak tatapan terkejut, Lin Langtian mencibir dan matanya mengandung sedikit kengerian. Lindong sedikit mengalihkan pandangannya. Tanpa berkata apa-apa dan dengan sentakan pikirannya, jiwa buaya langit kuno, yang bercokol di dalam mayat, mengeluarkan raungan yang menggemparkan surga. Cakarnya yang berwarna darah mulai merobek ruang angkasa lagi dan meluncur ke arah Lin Langtian dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Setelah melihat jiwa buaya surgawi kuno menyerang lagi, wajah muram Lin Langtian memucat. Namun, tanpa keraguan sedikit pun, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menggumpal dengan cepat dan menjelma menjadi telapak tangan Yan Power yang besar. Bang! Telapak tangan Yuan Power yang besar itu mendarat dengan kuat di cakar buaya surgawi kuno, tapi telapak tangan itu segera pecah setelah menahan cakar itu sejenak. Gelombang kejut yang hebat menghantam Lin Langtian beberapa ratus meter ke belakang, menyebabkan darah dan ki di tubuhnya mendidih dengan hebat. Tuanmu, bantu aku dan aku akan merobek tubuhnya menjadi puluhan ribu keping hari ini.
Lin Langtian berteriak di kepalanya ketika darah mengalir ke seluruh tubuhnya dan kemarahan memenuhi hatinya. Kamu bukan tandingannya, kaburlah sebelum terlambat. Jika kamu ingin membalas dendam, kita akan membicarakannya lagi di masa depan. Suara acuh tak acuh dengan cepat terdengar di benak Lin Langtian. Suara ini milik entitas misterius yang disebut Lin Langtian sebagai Master Mu. Saya sudah melarikan diri terakhir kali, bagaimana saya bisa melarikan diri lagi? Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Langtian menggeram dalam hatinya. Dia adalah individu yang penuh kebanggaan dan kesombongan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Lin Dong telah melampauinya berkali-kali dan akhirnya, dia terpaksa melarikan diri seperti anjing liar. Pelarian terakhir yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat terhina. Kali ini, dengan peningkatan kekuatannya yang besar, bagaimana dia bisa melarikan diri seperti anjing liar lagi? Lin Dong ini tidak sesederhana yang kau kira. Bahkan jika aku membantumu, kami tidak bisa membunuhnya. Jika kau bersikeras melakukan serangan, aku khawatir kau tidak akan mampu menangani konsekuensinya, tegur Yuan Spirit yang misterius dengan sikap apatis terhadap keluhan Lin Langtian yang menggeram. Mata Lin Langtian sedikit memerah dan tinjunya terkepal erat hingga mengeluarkan suara berderit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan enggan. Namun, dalam benaknya, tingkat kekejaman yang dia miliki terhadap Lin Dong telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Setelah melihat Lin Langtian menahan amarah di dalam hatinya, Yuan Spirit misterius itu menganggukkan kepalanya. Kemudian, ia melanjutkan, aku akan memastikan kau bisa melarikan diri. Meskipun Lin Dong merepotkan, dia tidak bisa menghentikanku untuk mengamankan pelarianmu. Saat Roh Yuan menyelesaikan kalimatnya, tubuh Lin Langtian tiba-tiba tersentak dengan keras. Cahaya keabu-abuan yang aneh menyapu matanya. Tiba-tiba, aura kuat keluar dari tubuhnya. Saat auranya meluas, Lin Langtian meninju keluar. Kekuatan dahsyat dan dahsyat berkumpul di sekitar tinjunya dan bertabrakan secara brutal dengan cakar buaya surgawi kuno. Bang! Riak udara terlihat menyapu udara. Namun, kali ini, Lin Langtian tidak terluka parah seperti yang diduga. Tubuhnya terhuyung mundur dan mengambil cakar buaya langit kuno dengan paksa. Adegan ini langsung membuat heboh para penonton di lapangan. Ekspresi terkejut bahkan terlihat di mata Liu Bai dan Yan Shen. Kekuatan buaya surgawi kuno sebanding dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana. Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan, dibutuhkan seluruh upaya mereka untuk mampu menahannya. Tidak diduga bahwa seorang praktisi tahap 1 Yuan Nirvana seperti Lin Langtian dapat bertahan dari serangan semacam itu. Ada rumor yang mengatakan bahwa Lin Langtian dan Lin Dong sama-sama berasal dari Kekaisaran Yan Agung dan hubungan antara keduanya seperti api dan air, kata Mu Hongling lembut sambil menatap kedua orang di langit dengan penuh perhatian. Kekaisaran Yan besar ini sepertinya adalah tempat yang penuh dengan keberuntungan dan harta karun. Sungguh mengejutkan melihat dua individu luar biasa seperti mereka muncul di kekaisaran berperingkat rendah, Liu Bai terkejut. Rupanya, dia agak terkejut dengan fakta ini. Mu Honglin sedikit menganggukkan kepalanya. Mengingat ledakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba dari Lin Langtian, bahkan jika dia dibandingkan dengan beberapa kerajaan tingkat tinggi, dia masih dianggap tangguh, apalagi individu yang lebih luar biasa seperti Lin Dong. Sama seperti penonton yang terkejut melihat ledakan aura Lin Langtian yang tiba-tiba, tatapan Lin Dong tiba-tiba membeku. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Langtian, tapi dia jelas memahami bahwa roh Yuan yang misterius bertanggung jawab atas hal ini. Yuan power tanpa batas, bagaikan air banjir yang mengalir deras, menyelimuti tubuh Lin Langtian. Cahaya keabu-abuan yang menggumpal di matanya membuatnya terlihat sangat dingin dan aneh. Lin Dong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Lin Langtian mencibir sambil meringkuk di sudut mulutnya dan menatap Lin Dong dengan sinis. Dengan bantuan roh Yuan misterius di tubuhnya, dia telah mencapai tingkat yang sebanding dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana untuk saat ini. Sehubungan dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan jika Lin Dong memiliki jiwa buaya surgawi kuno, dia sama sekali tidak bisa membunuh Lin Langtian. Lin Dong memicingkan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan Lin Langtian memang meningkat pesat dengan bantuan roh Yuan yang misterius. Lin Dong, apakah kamu membutuhkan bantuanku?
Suara tikus kecil tiba-tiba terdengar di benak Lindong saat dia memicingkan kedua matanya. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak tawaran Little Marten. Saat ini, tikus kecil baru saja mendapatkan pil samsara dan sebaiknya jangan mengungkapkannya sekarang. Lagi pula, begitu tikus kecil memulihkan tubuh fisiknya, kekuatannya akan meningkat pesat. Ini akan menjadi perbedaan besar dalam kekuatannya antara dulu dan sekarang. Oleh karena itu, karena pentingnya masalah ini, Lindong tidak ingin terjadi apapun pada tikus kecil sekarang. Tidak peduli bantuan apa yang kamu pinjam, aku ingin hidupmu hari ini. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Lindong tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Segera, jiwa buaya surgawi kuno yang berada di udara, meraung ke arah langit. Angin cakar yang kuat, tajam, dan menusuk turun dari langit dan meledak ke arah Lin Langtian. Menghadapi serangan brutal dan tanpa henti dari jiwa buaya surgawi kuno, Lin Langtian dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuannya dan dengan bantuan roh Yuan misterius di tubuhnya, dia benar-benar mampu menahan serangan buas tersebut. Para penonton di sekitarnya terkejut saat melihat Lin Langtian yang sepertinya menerima semacam bantuan dari Tuhan. Sebelumnya, Lin Langtian bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari cakar buaya surgawi kuno, namun sekarang dia bisa berhadapan langsung dengan serangan yang datang. Pergantian peristiwa ini sepertinya terlalu mendadak. Haha, aku sudah bilang kalau kau tidak bisa membunuhku. Namun, Lindong, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kali ini, anggap dirimu beruntung. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Setelah bertukar satu pukulan lagi dengan jiwa buaya surgawi kuno, Lin Langtian terkekeh ke arah langit, dan mulai mundur dengan cepat. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Mata Lindong dingin sekali. Dengan sentakan tubuhnya, dia terbang dengan keras menuju Lin Langtian. Kamu sedang mendekati kematian. Ketika dia melihat Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan bergegas ke arahnya, kilatan tatapan menyeramkan melintas di mata Lin Langtian. Saat ini, dengan bantuan Yuan spirit misteriusnya, kekuatan Lin Langtian telah mencapai tingkat yang setara dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana. Jika mereka bertarung satu lawan satu, Lindong bukanlah tandingannya. Lebih cepat melarikan diri sekarang, anak ini tidak sesederhana yang kamu kira. Namun, suara misterius Yuan spirit terdengar di benak Lin Langtian saat matanya berbinar karena niat membunuh. Tuanmu, Anda telah melebih-lebihkan anak ini. Mengingat situasi saya saat ini, bagaimana dia bisa menangani saya? Terlebih lagi, jika saya membunuhnya sekarang, jiwa buaya surgawi kuno akan hancur. Ketika momen itu tiba, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan 4 sekte besar yang misterius. Lin Langtian menjawab dengan ketakutan dan matanya berbinar. Bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan langka ini? Setelah mendengar kata-kata Lin Langtian, Yuan spirit misterius itu tampak tertegun sejenak. Tampaknya ada keraguan. Jika Lindong hanya mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno di satu sisi, tidak banyak yang bisa mereka lakukan terhadap situasi ini. Namun, jika dia menyerang mereka secara langsung seperti ini, masih belum diputuskan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Keraguannya hanya berlangsung sebentar karena Lindong sudah berada tepat di depan Lin Langtian. Setelah melihat ini, ekspresi mengerikan melintas di wajah orang tersebut. Dengan kekuatan Yuan yang melonjak dengan panik di tubuhnya, dia meninju tinjunya dengan kejam. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Yuan power yang panik dan tak tertandingi keluar dari tinju Lin Langtian seperti badai. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat praktisi tahap 2 Yuan Nirvana kewalahan karena terkejut. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Lindong yang masuk tidak menunjukkan rasa takut di matanya seperti yang diharapkan oleh Lin Langtian. Sebaliknya, ada tatapan dingin dan menyeringai di mata pembuatnya. Saat Lin Langtian merasa tidak nyaman dengan tatapan menyeringai di mata Lindong, dia tiba-tiba melihat api aneh berwarna hitam keluar dari telapak tangan Lindong. Pada saat Lin Langtian melihat api berwarna hitam, anggota tubuhnya langsung menjadi sedingin es. Api setan nirwana. Banyak suara dengan keterkejutan yang tak tertandingi dikeluarkan pada waktu yang hampir bersamaan. Terlepas dari apakah itu Liu Bai, Yan Shen atau Lin Langtian,
Semua wajah mereka ditutupi oleh kejutan yang sulit untuk ditahan ketika api berwarna hitam itu muncul. Mereka yang telah mencapai level mereka jelas menyadari jenis nyala api ini. Ini adalah objek menakutkan yang hanya akan muncul sejak kesengsaraan nirwana ketiga dan seterusnya. Sebagian besar ahli yang memenuhi syarat untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga telah terbunuh oleh api iblis nirwana yang aneh namun kuat ini. Oleh karena itu, banyak ahli tahap nirvana merasa ngeri terhadap hal ini di dalam hati mereka. Karena hal ini juga, keterkejutan yang mereka tunjukkan saat melihat benda menakutkan itu benar-benar muncul dari tangan Lindong, tak ada bandingannya. Orang ini, bahkan seseorang setenang Liu Bai saat ini merasa kepalanya sedikit mati rasa. Hatinya bahkan tidak terasa terguncang ketika Lindong memanggil jiwa buaya surgawi tadi. Senyuman di wajah mempesona Mu Hongling di sampingnya juga telah hilang sepenuhnya. Matanya sangat serius. Bahkan dia merasa tidak percaya bahwa benda itu, yang dipandang sebagai benda paling menakutkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga, akan benar-benar muncul di tangan Lindong saat ini. Seluruh area itu sunyi senyap. Beberapa ahli yang mengetahui bidangnya menatap api berwarna hitam di tangan Lindong dengan ekspresi terkejut. Detik berikutnya, mereka pulih dan mulai melarikan diri seperti kelinci. Sikap mereka seolah-olah mereka takut kalau api berwarna hitam di tangan Lindong akan datang dan mengganggu mereka. Seluruh alun-alun kuno dipenuhi dengan kepanikan karena kemunculan api iblis nirwana. Pada saat yang sama, Lin Langtian juga akhirnya menjadi jernih. Matanya dengan cepat menyusut saat dia menatap Lindong, yang memegang nirvana demon flame di tangannya. Wajahnya yang padat menjadi lebih pucat. Lin Langtian, mundurlah dengan cepat. Saat ini kamu pasti tidak akan mampu memblokir api iblis nirwana ini. Yuan spirit misterius di hati Lin Langtian samar-samar mengandung kejutan saat tiba-tiba terdengar. Suara itu sebenarnya menimbulkan kepanikan yang jarang terjadi. Tampaknya keberadaan roh Yuan seperti dia sangat takut dengan api iblis nirwana semacam ini. Setelah nyala api ini terkikis dan menyerbu Lin Langtian, kemungkinan besar Yuan spirit ini akan terbakar habis. Pada saat ini, Lin Langtian jelas telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan kuat di hadapan nyala api berwarna hitam. Dia juga jelas menyadari betapa menakutkannya api iblis nirvana. Meskipun ia memiliki kekuatan yang mirip dengan kekuatan 3 ahli tahap Yuan nirvana dengan bantuan roh Yuan, ia memahami bahwa kekuatannya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari api iblis nirvana. Oleh karena itu, kata-kata dari roh Yuan dalam Lin Langtian baru saja terdengar ketika tubuhnya dengan cepat melesat dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia berencana mencari perlindungan sementara. Sepertinya agak terlambat untuk berangkat sekarang. Karena Lindong bahkan menunjukkan kartu truf seperti Nirvana Demon Flame, dia tentu saja tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, dia hanya tertawa dingin di hadapan Lin Langtian, yang menarik diri dengan cara yang menyedihkan. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan jiwa buaya surgawi yang melayang di langit tiba-tiba menundukkan kepalanya yang besar. Cahaya darah berkumpul di tanduk hitamnya yang gelap gulita. Akhirnya, ia mengeluarkan suara swoosh dan langsung merobek udara. Cahaya itu membawa gelombang ketajaman yang tak tertandingi, tampak seperti anak panah yang melesat menembus langit, dan tersentak ke arah Lin Langtian yang dengan cepat mundur. Sinar cahaya berwarna darah itu sangat cepat. Bahkan Lin Langtian saat ini hanya bisa melihat kilatan cahaya darah melewati matanya. Segera, rasa bahaya muncul di hatinya. Dia tidak berani meremehkannya dan dia memanggil Yuan Power yang agung seperti air banjir. Setelah itu, perisai Yuan Power yang sangat besar terbentuk di depannya. Sinar cahaya melintas. Beberapa tarikan napas kemudian, ia dengan kejam menabrak perisai Yuan Power yang sangat besar seperti meteorit yang melesat melintasi langit. Bang! Riak-riak yang liar dan ganas melonjak seperti air banjir dan terus menyebar. Momentum spektakuler itu menyebabkan banyak orang mendecakkan lidahnya dengan tenang. Kekuatan perisai Yuan Power itu jelas sangat besar dan mampu menahan serangan tajam dari jiwa buaya surgawi di sisi berlawanan. Namun daya tahan seperti ini tidak bertahan lama sebelum banyak garis retakan kecil mulai muncul di permukaannya.
Garis retakan bertambah. Namun, sinar cahaya berwarna darah juga paling cepat pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas, energinya sudah dinetralkan. Saling perlawanan berlangsung selama lebih dari 10 detik. Akhirnya keduanya meledak dan berhamburan seperti asap. Tubuh Lin Langtian segera bergegas mundur saat perisai Yuan Power yang besar itu meledak. Namun, meskipun reaksinya cukup cepat, sosok seperti hantu secepat kilat dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang seseorang. Api berwarna hitam yang melompat ada di telapak tangan sosok itu, yang tampak seperti dewa kematian, memancarkan aura mematikan yang pekat. Sosok seperti hantu itu tentu saja adalah Lindong, yang sedang menunggu kesempatan di ambang kematian. Dengan bantuan penundaan sementara oleh jiwa buaya surgawi, Lindong jelas telah menemukan peluang terbaik untuk menyerang saat ini. Dia dengan cepat menekan jarinya ke depan dan nyala api berwarna hitam menempel di jarinya, muncul seperti belati api yang menampakkan udara dingin. Nyala api menyala. Akhirnya, ia berlari menuju dahi Lin Langtian. Kecepatan itu sedemikian rupa sehingga Lin Langtian tidak bisa mengelak meski bisa melihatnya dengan jelas. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kengerian melintas di mata Lin Langtian. Namun, dia segera mengertakkan gigi. Yuan Power yang liar dan kejam menutupi tinjunya saat dia melemparkannya dengan marah ke dada Lindong. Sikap itu tampaknya bertujuan untuk memaksa Lindong mundur dan bertahan. Tinju yang berisi Yuan Power yang liar dan kejam dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur untuk bertahan. Ini adalah sesuatu yang melampaui Lin Langtian. Sebaliknya, sebuah pemikiran melintas di benak Lindong dan cahaya keemasan muncul di bawah kulitnya. Dentang. Tinju Lin Langtian langsung dan tanpa ampun mendarat di dada Lindong. Suara logam samar terdengar. Akibatnya, tubuh Lindong juga bergetar hebat. Kemerahan muncul di wajahnya. Meskipun pukulan Lin Langtian telah mendarat di tubuh Lindong, dia tidak mengungkapkan kegembiraan sedikit pun. Kengerian di matanya malah menjadi semakin pekat. Ini karena dia melihat sudut mulut Lindong perlahan terangkat menjadi lengkungan padat. Orang ini benar-benar keluar dan dengan kuat menahan pukulan dari Lin Langtian hanya agar dia bisa melepaskan pukulan mematikan ini. Kamu tidak boleh menggunakan keluarga cabang di kota Yan untuk mengancamku. Suara lembut namun sangat dingin perlahan keluar dari mulut Lindong saat dia melihat wajah mengerikan Lin Langtian dari dekat. Lindong tidak takut dengan taktik apapun yang akan digunakan Lin Langtian untuk menghadapinya. Namun, dia sangat khawatir dengan apa yang akan dilakukan Lin Langtian terhadap ayah dan kerabatnya. Ancaman dari Lin Langtian tadi benar-benar menyentuh titik di hati Lindong yang sebenarnya tidak boleh disentuh. Lindong, jika kamu membunuhku, kepala klan dan yang lainnya tidak akan melepaskan keluarga cabang kota Yanmu. Aura mematikan menyelimuti hati Lin Langtian. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara kaget. Suara ini menjadi lebih tajam karena ketakutan. Kamu tidak akan berguna setelah kamu mati. Tidak ada yang akan melakukan apapun padaku karena kamu. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan ancaman tingkat rendah dari Lin Langtian. Selama dia mampu menonjol di medan perang kuno ini dan bergabung dengan sekte super, klan Lin itu akan selamanya memperlakukan keluarga cabang kota Yan sebagai VIP. Mereka pasti tidak akan berani meremehkannya sedikit pun. Ini sudah berakhir. Sosok di mana api berwarna hitam menyala, akhirnya mencapai dahi Lin Langtian seperti belati. Setelah itu, mata Lindong dengan dingin melirik Lin Langtian, yang matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak ragu-ragu sambil menekan jarinya ke depan. Api berwarna hitam mendarat dengan keras di dahi Lin Langtian. Pada saat yang sama, semua Yuan Power yang terakhir meletus. Pekikan menyedihkan yang sangat tajam keluar dari mulutnya seperti binatang buas yang terluka dan mengaum. Menghadapi rasa sakit yang luar biasa ini, mata asli Lin Langtian yang berwarna abu-abu dan hitam tiba-tiba berubah menjadi warna keabu-abuan. Dalam waktu singkat, dia tampak seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Mata Lindong sedikit menyusut saat melihat pemandangan ini. Dia sadar bahwa pada saat ini, kesadaran Lin Langtian sebenarnya telah digantikan oleh Yuan Spirit misterius di dalam tubuhnya. Bang! Angin kencang menghantam tangan Lindong dengan kejam. Setelah itu, tubuh Lin Langtian mundur dengan cepat. Jejak darah mengalir dari dahinya, menyebabkan dia tampak ganas seperti hantu jahat.
Meskipun wajahnya garang, kegembiraan liar yang aneh benar-benar muncul di sepasang mata keabu-abuan pada saat ini. Kecepatan mundur Lin Langtian sangat cepat. Dalam 2 lompatan, dia benar-benar menyerbu ke dalam ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Mata Lindong diam-diam memperhatikan sosok yang melarikan diri dengan cepat. Dia sedikit mengernyitkan alisnya. Ketika api iblis Nirvana melakukan kontak dengan kepala Lin Langtian, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa sifat api yang mengikis telah sangat merusak kesadaran Lin Langtian. Jari ini cukup untuk benar-benar merenggut nyawa kecil Lin Langtian. Api berwarna hitam di jari Lindong juga tersebar dengan tenang. Pada saat yang sama, jiwa buaya surgawi di langit juga berangsur-angsur memucat. Lindong menunduk sedikit sambil mengepalkan tangannya. Apakah Yuan spirit misterius itu mengendalikan tubuhnya dan melarikan diri?